Duh, anak musuh maning ke? Ya si Jemaning rampung. Di anak bosnya kok kudu rampung ke? Hei Irsyad, kamu itu kerjanya mabar terus. Kapan kamu mau belajar? Katanya besok ada eval IPS. Oh, Bapak ketinggalan zamannya. Bapak nggak tahu sih, ini emang aku lagi mabar, Pak. Tapi mabarnya beda, Pak, bukan main bareng. Tapi main dan belajar, mabar, Pak. Nih kita tunjukin. Game isinya ada pelajarannya, tapi juga ada hiburannya. Jadi aku bersemangat dan senang untuk belajarnya. Tuh Pak, aku dapat ranking 1. Insya Allah besok aku siap ngerjain eval IPS-nya. Oh gitu ya. Hebat ya zaman sekarang, belajar pun bisa dari HP. Nggak kayak zaman babak dulu, belajar pun dari buku kalau nggak catatan. Yaudah, sini Bapak ikut mabarnya, biar besok nilai Bapak 100. Ya Bapak, bilang aja pengen ikut main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah Kharirai Dan saya Biman Faridewanto. Kami dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Dengan bimbingan dari Ustadzah Nanda Putri Amalia, kami membuat karya dengan judul Game RPG Mabar, main dan belajar, ranking 1, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perkembangan teknologi sekaligus pandemi COVID-19 secara tidak langsung membuat anak-anak semakin erat dengan gadgetnya. Dibanding membaca buku, anak-anak lebih tertarik belajar dari gadgetnya. Dengan memanfaatkan teknologi, karya ini kami buat untuk memberikan alternatif cara belajar yang menarik dan menyenangkan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah Research and Development dengan model pengembangan ADI. Dengan tahapan-tahapan analisis, design, development, implementation, and evaluation. Analisis yang kami lakukan adalah analisis kebutuhan anak dan analisis lingkungan sekolah. Anak-anak di SD Al-Irsyad sudah terbiasa belajar efektif dengan gadgetnya. Fasilitas di sekolah pun cukup memadai untuk kami melakukan penelitian ini. Setelah itu, pada tahapan desain, kami buat rancangan desain gamenya terlebih dahulu. Game ini menceritakan seorang anak yang hendak berangkat sekolah untuk menghadapi evaluasi mata pelajaran IPS pada materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tahapan development, kami kembangkan game sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Game ini kami buat dengan aplikasi RPG Maker MV. Aplikasi ini berasal dari Jepang. Aplikasi ini digunakan untuk membuat game berbasis role playing model atau RPG. Berikutnya, kami usahakan game tersebut di kelas untuk mendapat respon dari guru maupun siswa. Guru dan siswa, kami berikan lembar angket respon untuk memberikan masukan untuk perbaikan game kami. Terakhir, untuk mendapatkan evaluasi, kami meminta beberapa guru untuk menilai game kami dengan mengisi lembar validasi. Ustadz Toto Barkah, guru IPS kami, sebagai ahli materi, dan Ustadz Eko Susilo, guru komputer kami, sebagai ahli media. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat game ini. Pertama, database using atau penggunaan basis data. Pada tahapan ini, kami membuat tokoh utama, yaitu tokoh seorang murid bernama Irsyad. Kami juga membuat NPC atau non-player karakter, seperti Pak Ustadz dan teman-temannya Irsyad di sekolah. Lalu, kami buat musuh-musuh yang akan muncul dalam game, yang kami beri nama si tidak fokus, si buru-buru, si malas meneliti, dan lain-lain. Kemudian, kami mengatur sistem pada game. Mapping atau pembuatan peta. Pada tahapan ini, kami buat peta kota,
ruang kelas, dan ruang tantangan ketika mengerjakan soal evaluasi. Ketiga, eventing atau pembuatan cerita. Pada bagian ini, kreativitas sangat dibutuhkan. Diawali dengan pembuatan naskah, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan event-event atau kejadian. Di sini pula, logika peneliti dalam memahami pengkodean dibutuhkan. Setiap event diberi coding yang sesuai agar event berjalan runtut sesuai dengan alur cerita yang ditentukan. Keempat, simulating atau percobaan. Tahapan terakhir yaitu simulating atau uji coba yang di dalamnya pasti terdapat trial and error untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki pada game. Konsep dari game ini adalah pemain berperan menjadi seorang siswa yang akan menghadapi evaluasi mata pelajaran IPS pada materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di perjalanannya ke sekolah, siswa tersebut mengingat-ingat materi yang telah ia pelajari semalam. Dari situlah pemain mendapatkan materi untuk dipelajari. Selain itu, materi juga diberikan pada saat kejadian di ruang kelas. Tantangan dari game ini adalah pemain harus bisa membuat siswa tersebut menyelesaikan soal-soal evaluasinya dan melawan musuh-musuh yang mengganggunya. Jika berhasil, pemain akan mendapatkan ranking 1 sebagai akhir dari game ini. Setelah dilakukan uji coba, satu guru dan 3 orang siswa kami minta untuk menjadi responden, sehingga didapatkan tanggapan kritik dan saran seperti berikut. Kemudian, hasil validasi game ini yang berasal dari ahli materi dan ahli media, kami konversikan ke dalam nilai skala 5 dengan panduan tabel konversi berikut. Kelebihan dari game ini adalah 1. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda, menarik, dan menyenangkan. 2. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dibandingkan anak bermain HP saja, anak dapat diarahkan untuk bermain sambil belajar. 3. Dapat dimainkan di PC maupun Android. 4. Dapat dimainkan di mana saja, di rumah maupun di sekolah. Kekurangan dari game ini adalah 1. Belum bisa diunduh di Play Store. 2. Belum ada uji efektivitas. Demikian presentasi karya dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.